Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, sahabat sehatku. Hari ini aku mau nunjukin cara menyenangkan makan sayur menggunakan rice paper. Ini aku sebutnya ini adalah salad roll dengan rice paper. Jadi kita namai salad roll aja ya. Oke, nah yang pertama mau aku jelasin adalah rice paper ini. Aku seneng banget karena nemu rice paper di supermarket yang umum ada di Maroko yaitu Marjan. Nah, aku lihat di sini keterangan nutrisinya. Dalam 100 gram rice paper itu mengandung 238 kalori. Terus dia tidak ada lemaknya. Kemudian kadar glusid atau alkarbohidrat, ini pakai bahasa Arab ya, itu 59 gram saja. Terus down sugar tuh maksudnya gulanya itu hanya 1 gram saja. As-sukariyat wahid gram, proteinnya zero, otomatis ya namanya nasi. Paper dari kertas salad dari beras. Kemudian sel itu garamnya 0,25 gram. Jadi dia masuklah kategori low carb. Kenapa? Karena tadi aku sudah hitung isi satu bungkus rice paper ini ada 50 lembar. Nah, di sini ditulis keterangannya beratnya itu al-wazan al-sofi itu 500 gram. Terus keterangan nutrisi adalah 100 gram. Berarti kan kita bagi 5 aja ya. Berarti dalam 10 lembar itu ada 100 gram gitu kan. Nah, berarti kalau 1 lembar itu ada 10 gram. Berarti di sini kan glusid dan down sugarnya ada 60 gram. Ya udah 60 gram kita bagi 10 gitu kan. Nah, berarti 100 dibagi 10 lembar, 60 dibagi 10 juga ketemunya 6 gram. Jadi ini 1 lembar ini, nih aku keluarin ya. 1 lembar ini, rice paper ini, dia hanya 6 gram karbohidrat, which is menurutku ini sangat low carb sebetulnya. Jadi cocok buat temen untuk menikmati salad dengan cara yang lebih menyenangkan, tapi tidak khawatir dengan kadar karbohidratnya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama, ini aku beli yang bulat ya dan ukurannya nggak gede-gede banget. Si rice paper ini kita kasih air dulu. Supaya apa? Supaya dia lentur dan lembut. Oke, kita mulai. Bismillah. Oh, ada yang patah. Dan kita kasih airnya sebetulnya harus di area yang lebih kasar. Jadi yang lembut itu di luar, yang area agak kasarnya itu di dalam. Tapi nggak apa-apa sih, ketukar-tukar juga nggak beda-beda, tidak terlalu signifikan perbedaannya. Ini ada yang patah. Ya resikonya rice paper itu emang patah, apalagi kalau di supermarketnya ditumpuk-tumpuk. Tapi nggak apa-apa, bisa kita tetap kita manfaatkan. Kita double aja, kita tumpuk gitu. Nah kayak gini. Oke, topping pertama, isian pertama yang aku taruh biasanya adalah salad dulu. Nah ini kalau teman-teman pengen dia tampil lebih cantik, saladnya bisa kita lipat saja. Tuh, juga supaya kita bisa masukin lebih banyak sayuran. Karena kan kalau ingin kenyang, sayurnya harus lebih banyak teman-teman. Nah ini kebanyakan kayaknya, kita pakai aja 2. Nah 2. Terus jangan lupa kita kasih dong lalapan. Nah lalapan yang orang Maroko itu karafs, kusbara sama madunish, itu lalapannya mereka. Kalau di kita mungkin selada air gitu ya, daun ketumbar tidak umum. Kusbara itu daun ketumbar, itu tidak umum di Indonesia. Tapi di Maroko itu bener-bener jadi kayak lalapan dan selalu ada di setiap salad-saladnya orang Maroko. Lebih kayak dipotong kecil-kecil gitu. Tapi kalau aku suka banget ditaruh kayak gini. Nanti gigiku saja yang motong. Kenapa? Kita harus gunakan gigi kita dengan maksimal ya teman-teman. Jangan gigi kita jangan terlalu dianggurin, dibikin malas. Jadi jangan makan yang lembut-lembut terus. Kenapa? Banyak banget kenapanya ya aku bilang dari tadi.
Soalnya kalau kita ingin kenyang lebih lama, kita itu mengunyah harus lebih lama juga. Nah, kunyahan yang ideal itu di atas 20 kali. Artinya apa? Kita harus makan dengan sangat tenang dan pelan-pelan. Oke. Ini proteinnya aku bikin tadi itu orak-arik, daging cincang, ayam dan sapi aku padukan saja. Bumbunya cuma soy sauce yang ada jamurnya, soy sauce yang ada jamurnya gitu, serpihan jamur. Terus garam, merica, aku nggak pakai gula sama sekali karena nanti aku mau pakai saus tomat. Di saus tomat tuh pasti ada kadar gulanya gitu ya, sedikit ya. Aku mengurangi penggunaan mayones karena mayones itu kan tinggi banget lemaknya. Sementara aku kan sudah pakai telur. Kalau pakai mayones lagi double lemak. Mayones itu kan dari kuning telur teman-teman, plus minyak-minyakan. Oke, ini karena agak sobek sedikit tadi itu ya. Jadi kita lipatnya begini aja. Nah, ini kayaknya saya kurang basah ini. Harus agak basah lagi supaya dia lebih lentur. Kalau kurang basah tuh dia begini. Emang biasanya aku celup gitu di piring, tapi ini nggak aku celup. Nanti deh yang berikutnya, video berikutnya. Oke, kita lipat begini. Kita lipat pelan-pelan. Gini ya. Nah, kayak gini. Kita benar-benar kita basahin ininya supaya dia lentur. Terus udah deh kita gulung. Ini saya isinya terlalu banyak rupanya. Sehingga rawan sobek. Berarti isinya nggak bisa banyak-banyak. Kalau mau banyak sayurnya berarti ukurannya harus besar sekali. Tapi kalau sayurnya sedikit nanti kita tidak kenyang. Akhirnya pengen karbo lebih banyak. Bahaya itu. Nah, maaf kurang rapi, tapi kurang lebih seperti ini. Kita bikin satu lagi deh yang lebih rapi. Nah, gimana teman-teman? Lumayan oke ya. Ini dia. Iya. Kalau untuk isian bebas ya teman-teman, bisa wortel juga enak ya. Berkreasi aja dengan selera teman-teman semua. Oke, sekarang kita masukkan lagi saladnya. Jadi ini benar-benar cara menyenangkan makan sayuran kata saya. Kenapa? Karena sayurannya itu tidak terasa seperti full sayuran gitu. Buat orang yang susah makan sayuran di mentah-mentah dilalap kayak gitu aja. Ya udah bikin aja kayak begini. Bikin kayak begini sehingga bisa makan sayur yang banyak. Karena ternyata teman-teman menurut WHO kita itu harus makan sayur minimal seperti 2 genggam tangan kita. Kayak gini, coba bayangkan. Jadi kalau di piring itu setengah piring itu emang harus sayuran. Nah kalau buat orang yang gak biasa makan sayur, ini salah satu caranya, tipsnya. Biar bisa makan sayur yang banyak. Makan begini kan karbonya cuma 6 gram. Terus 3 biji aja ini. Total kan berarti cuma nggak nyampe 20 gram karbo. Tapi dapat sayur seginian lah kurang lebih. Kalau saya sayur doyan dilalap. Apalagi pakai sambal. Duh, bisa lupa diri tuh kalau nggak ingat lagi mengatur pola makan. Bisa kalap makannya. Tapi saya biasanya sambil ngemil si salad roll ini, saya sambil tetap makanin tomat-tomat yang ada di mangkok. Pokoknya intinya porsi sayur itu memang harus banyak. Kita nggak bisa makan sayur sedikit, apalagi kalau kita ingin mendapatkan berat badan yang lebih ideal.
sayur itu membantu banget, dan itu membuat pup kita juga lancar ya teman-teman. Buat kita ke belakang tuh lancar jaya. Lah, nggak apa-apa lah, ini sobek sedikit. Oke, kita bikin lagi yang ketiga. Udah jadi. Tuh, bisa kita nikmati dengan saus apa saja yang kita sukai. Yang penting perhatikan kadar gula di saus itu jangan tinggi. Atau bikin saus sendiri dari bawang putih dan cabai, direbus sampai kental, kasih maizena sedikit aja. Itu juga enak banget. Sausnya aku bikin simple banget, cuma pakai soy sauce, diberi sambal buatanku sendiri. Kenapa aku suka pakai sambal buatanku sendiri? Karena sambalnya sama sekali nggak pakai gula pasir. Jadi aku cuma pakai bawang, terus cabai, dan sedikit tomat. Udah itu di blender, terus habis itu ditumis sampai matang. Ditumisnya pun aku pakai minyak sedikit sekali. Jadi benar-benar sesuai selera kita. Kalau punya peanut butter itu juga bagus ya teman-teman. Itu rendah karbo, proteinnya dapat, lemaknya dapat, lemak sehat ya. Terus kita nikmati deh. Nah kalau ini aku tadi sambal, terus soy sauce, terus pakai cuka apel sedikit. Jadi manis-manis kecut dari cuka apel. Kalau suka jeruk nipis atau lemon bisa juga. Oke, sekarang mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cocol di sini sedikit aja karena ini pasti pedes banget ya. Bismillahirrahmanirrahim.